Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Sariful Zaidin dari program studi Informatika kelas B. Yang saya hormati Ibu Tri Kurnia Lestari sebagai dosen Informatika mata kuliah Kalkulus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan dengan judul aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika. Baik, kita akan masuk pada aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika. Kalkulus itu sendiri memiliki pengertian dalam bahasa Latin calculus yang berarti batu kecil untuk menghitung. Yakni kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Secara definisi, kalkulus adalah ilmu yang membahas mengenai sebuah perubahan. Sebagaimana halnya geometri adalah ilmu mengenai bentuk, dan aljabar adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta aplikasinya. Bentuk-bentuk aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika ada beberapa contoh aplikasi yang dapat saya jelaskan. Yang pertama di sini adalah vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran, suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Penerapan vektor dalam bidang informatika, contohnya vektor ini berguna dalam sebuah navigasi. Vektor sangat berpengaruh pada keberadaan suatu lokasi yang ditinjau dari suatu pergerakan kendaraan atau lainnya yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau GPS. Dalam hal ini, aplikasi vektor sangat berperan penting dalam bidang teknik informatika. Salah satunya vektor berfungsi sebagai navigasi atau yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau GPS. Kemudian yang kedua, sebagai navigasi pesawat terbang. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ternyata vektor ini sangat berperan penting dalam navigasi. Salah satunya yaitu navigasi pesawat terbang. Semua pesawat akan dibekali atau dilengkapi dengan GPS atau teknologi Global Positioning System agar tidak tersesat pada saat melakukan penerbangan. Nah, dari panel-panel instrumen pada kokpit pesawat akan memberikan berbagai informasi mulai dari arah tujuan, kecepatan, sampai dengan ketinggian pesawat. Tanpa kita sadari, ternyata arah tujuan pada pesawat, kecepatan, dan ketinggian diatur oleh bidang informatika melalui vektor, menggunakan rumus-rumus vektor yang berkaitan, yang vektor itu sendiri berkaitan dengan kalkulus. Kemudian aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika yang kedua adalah limit. Apa itu limit? Limit adalah batas atau kecakupan yang bisa dicapainya. Contoh mengaplikasikan limit dalam bidang teknik informatika yaitu
Pemanfaatan limit di bidang teknik informatika untuk membuat kecerdasan buatan artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan suatu kecerdasan buatan di mana AI merupakan suatu percabangan dari teknik informatika yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode-metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Oleh karenanya, limit yang berkaitan dengan kalkulus di bidang informatika itulah sangat penting dan sangat bermanfaat dalam pembuatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang dimana artificial intelligence ini dalam mempresentasikannya dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan. Oleh karenanya, limit ini sangat berfungsi dan bermanfaat dalam bidang informatika dalam pembuatan artificial intelligence. Kemudian yang ketiga, aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika yang berkaitannya adalah linear. Apa itu linear? Linear adalah suatu bagian dari matematika yang mempelajari ruang vektor. Kalau yang tadi adalah vektor yang berfungsi dalam navigasi, contohnya navigasi pesawat terbang, dan linear ini lebih ke ruang vektornya. Linear adalah suatu bagian dari matematika yang mempelajari ruang vektor beserta komponen-komponennya seperti basis, sistem koordinat, dan transformasi, serta dua ruang vektor. Apa aplikasinya dalam bidang teknik informatika? Yakni contohnya linear adalah metode yang sangat populer dan dapat diandalkan dalam memecahkan masalah optimasi yang mengandung fungsi. Selain itu, fungsi linear sangat sederhana. Aplikasi dalam bidang teknik informatika yaitu dalam sistem jaringan. Tanpa kita sadari lagi bahwasannya sistem jaringan itu sebagian besar permasalahannya dipecahkan dengan cara atau rumus-rumus linear, yang dimana linear itu sendiri berkaitan dengan kalkulus. Kemudian aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika yang berkaitannya adalah turunan. Apa itu turunan? Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Apa penerapannya dalam bidang teknik informatika? Turunan ini penerapannya adalah turunan atau diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika dalam codes bahasa pemrograman. Jadi pada hal ini turunan sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat berguna dalam memecahkan masalah dalam geometri dan mekanika. Mekanika dalam suatu source kode bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua, pemanfaatan turunan di bidang teknik informatika yaitu software Cryptmatics. Software Cryptmatica yang merupakan perangkat lunak pembuat grafik yang dibuat oleh Keysoft Inc. Perangkat lunak ini bersifat shareware dan dapat diunduh di websitenya. Jadi selain
turunan ini berfungsi dalam memecahkan masalah dalam bentuk geometri dan mekanika, yang permasalahan tersebut di dalam source code bahasa pemrograman, turunan juga sangat berfungsi dalam software Grabmatica. Contohnya salah satunya adalah software Grabmatica ini, di mana software Grabmatica ini menggunakan geometri dan mekanika. Software Grabmatica merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Keysoft Inc. Kemudian aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika yang kelima adalah integral. Apa itu integral? Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, bersama dengan inversnya, atau juga bisa disebut dengan kebalikan dan pendiferensialan, atau disebut anti turunan. Jadi integral ini sangat bertolak belakang dengan turunan. Contoh penerapannya dalam bidang teknik informatika. Integral digunakan untuk pembuatan ray tracing. Apa itu ray tracing? Ray tracing adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak tracing suatu sinar ray dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam sen di piksel tersebut. Jadi integral ini salah satu pengaplikasiannya dalam bidang teknik informatika yaitu sebagai pembuatan ray tracing. Kemudian aplikasi kalkulus dalam bidang teknik informatika yang terakhir adalah logika. Nah, penggunaan logika matematika sebagai dasar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, dan sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, jaringan saraf tiruan, dan lain sebagainya. Selain itu, fungsi logika juga digunakan dalam mengelola lembar kerja pada Microsoft Excel. Logika disebut juga the calculus of computer science, karena logika memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Jadi, logika ini dalam bidang teknik informatika sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna. Hampir di seluruh bahasa pemrograman, baik itu Java, C++, PHP, Python, kemudian Ruby, dan lain-lainnya, hampir semua bahasa pemrograman, di dalam bahasa pemrograman tersebut terdapat logika. Akhirnya kita telah sampai pada sebuah kesimpulan yang dimana yang telah kita ketahui bahwasannya kalkulus ini sangatlah bermanfaat dalam bidang teknik informatika. Baik dalam pembuatan ray tracing, navigasi, GPS, tentang logika, pada intinya kalkulus ini sangat-sangat berguna. Walaupun dibagi-bagi, di antaranya ada integral, linear, turunan, limit, kemudian logika, dan lain sebagainya. Pada intinya kalkulus sangat berguna dan berpengaruh besar dalam teknik informatika, baik dalam jaringan, pemrograman, kemudian dalam
dalam hal yang berkaitan dengan teknik informatika. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Slamet Sariful Zaidin, izin menutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.